約束だよいつかまた同じ笑顔で Dunia iblis adalah rumah bagi makhluk spiritual seperti iblis. Dan para iblis yang menganggapnya rumah maka tidak bisa mewujudkan dirinya di dunia kardinal, kecuali mereka merasuki tubuh yang diberikan oleh orang yang memanggil mereka. Namun terkecuali melewati gerbang neraka, seperti yang ada di wilayah Raja Iblis Leon. Terkadang Jaune menggunakannya untuk mampir ke dunia kardinal dan menjatuhkan sihir nuklirnya di wilayah Leon untuk membuat Leon kesal. Dan pada saat ini Jaune bersiap menyerang Diablo, dan terlihat banyak lingkaran sihir di belakang Jaune. Jaune berkata agar Diablo jangan sombong, karena jika ingin meminta bantuannya maka Diablo harus lebih patuh kepadanya. Diablo menjentikan jarinya yang membatalkan sihir milik Jaune. Jaune pun terkejut melihat itu. Diablo mengatakan apakah Jaune ingin menentang Diablo dengan sihir setingkat itu. Akan lebih baik jika mereka bicara saja. Jaune pun setuju kepada Diablo, karena menurutnya dia tidak akan bisa mengalahkan Diablo jika beradu sihir. Tetapi Jaune seketika menyerang Diablo dari dekat. Diablo langsung saja menangkap tangan Jaune dan membanting Jaune yang membuatnya terhempas. Ketika Jaune bangkit, Diablo tanpa ampun menendang Jaune, lalu memegang kepala Jaune dan kembali menghempaskannya sampai membuat retakan di sekitarnya. Lalu Diablo berkata agar Jaune paham dengan posisinya sekarang. Diablo akan mengunjungi Jaune lagi, dan pada saat itu Diablo harap Jaune memperbaiki sikapnya. Setelah itu Diablo pun pergi. Jaune yang kalah sangat kesal. Lalu Jaune berpikir mungkin saja dengan Raja Iblis Lem itu akan lebih seru daripada bermain dengan Leon. Lalu para bawahan Jaune menghampiri Jaune dan bertanya apakah orang itu serius akan memberikan tubuh fisik kepada Jaune, karena menurutnya tawarannya kurang menarik, karena mereka tidak melihat hambatan meskipun tidak memiliki tubuh fisik. Jaune pun mengatakan bahwa bawahannya itu tidak mengerti, karena jika mereka memiliki tubuh fisik maka mereka bisa mengeluarkan kekuatan penuh dan bertarung dengan waktu yang lama. Dan Jaune sepertinya sangat tertarik dengan Rimuru. Di sisi lain, Diablo diserang iblis yang dipukul Diablo sebelumnya. Namun Diablo dengan refleks menyerangnya sampai membuatnya hancur terbakar. Lalu Diablo pun menuju tempat berikutnya. Setelah Diablo sampai di sana, Diablo disambut oleh bawahan Violet. Iblis itu bertanya kepada Diablo apakah perihal yang membuat Diablo datang kemari. Dan Diablo berkata bahwa dia datang untuk memberikan tawaran kepada tuanmu Violet. Tetapi sepertinya Violet sedang sibuk. Violet yang sedang menyiksa itu pun berkata bahwa dirinya memang lagi sibuk dan meminta Noir jangan mengganggunya. Diablo pun tertawa dan tak henti-hentinya dia berkata bahwa dia sudah yakin untuk menyuruh semua orang untuk memanggilnya dengan sebutan Diablo, nama yang diberikan Tuan Rimuru kepadanya. Violet pun bertanya apa mau Diablo kali ini, dan katakan dengan singkat. Diablo pun tertawa karena untuk menghukum bawahannya cukup suruh pejabatnya Violet saja. Violet pun memperjelas bahwa iblis kroco itu telah menghancurkan rencananya, jadi harus dia sendiri yang menghukumnya selama 100 tahun. Diablo pun bertanya apakah rencanamu itu soal wadah yang akan Violet rasuki. Violet pun memperjelas padahal wadahnya sudah terbentuk, tetapi mereka malah ceroboh dan merusaknya. Mendengar itu Diablo pun tertawa dan mengatakan bahwa sangat pas sekali, karena Diablo memiliki tawaran yang ingin Violet dengar, dan ada pekerjaan yang ingin diberikannya kepada Violet. Mendengar itu Violet pun mengatakan bahwa dia tidak ingat bahwa pernah mengizinkan Diablo ikut campur, dan Diablo juga mengatakan bahwa dia tidak ingin memberikan Violet hak untuk menolak.
Situasi pun menjadi hening seketika, dan setelah itu Violet langsung menyerang Diablo. Diablo menyuruh Violet untuk bersabar dulu, karena Diablo tidak menyuruh Violet kerja tanpa bayaran. Malahan Diablo sudah menyiapkan hadiah untuk Violet. Mendengar itu Violet pun tertarik. Lalu bawahan Violet pun bertanya apakah Diablo sungguh akan memberikan Violet tubuh fisik. Violet pun mengatakan bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Tetapi Diablo orang yang terakhir yang akan Violet percayai, karena faktanya memang ada orang di luar sana yang memberikan nama Diablo kepadanya. Sementara itu Diablo melanjutkan perjalanannya ke tujuan selanjutnya. Di perjalanan Diablo kembali diserang oleh iblis Kroco. Diablo pun menahan serangan iblis itu, dan Diablo berpikir bahwa Jauna dan Violet cukup mudah diajak negosiasi. Tetapi Diablo menyadari bahwa negosiasi dengan Blank si primordial putih pasti akan sulit. Tetapi Diablo percaya bahwa Blank akan memahaminya. Melihat Diablo tidak menghiraukannya, iblis Kroco itu pun marah dan mengatakan setidaknya lihatlah dia. Tetapi dengan mudah Diablo membuatnya terhempas jauh. Singkat cerita, setelah diserang beberapa kali, Diablo pun kesal karena semenjak memasuki daerah Blank dia selalu diserang. Lalu Diablo pun bertemu dengan bawahan Blank yang bisa diajak bicara. Diablo pun menyuruhnya untuk membawanya bertemu Blank. Mendengar itu, iblis itu pun berpikir bahwa jika dia menolaknya, maka dia akan menjadi bagian tumpukan mayat, dan jika dia membawanya, maka dia akan dihukum. Iblis itu pun mengerti bahwa ini adalah jalan yang buntu. Lalu datang iblis bertubuh kecil, salah satu asisten Blank, yang menyapa Diablo. Lalu mereka pun membawa Diablo untuk menemui Blank. Singkat cerita, di dalam istana, Diablo duduk di meja bundar berhadapan dengan Blank. Blank pun bertanya ada urusan apa Noir mencarinya. Seperti biasa, si hitam ini memamerkan namanya, bahwa dia bukan Noir, tetapi namanya Diablo. Blank pun berkata bahwa tidak mungkin Diablo datang hanya untuk pamer nama. Jadi cepat katakan apa tujuan Diablo. Diablo mengatakan bahwa dia datang karena punya penawaran pribadi kepada Blank. Mendengar itu, Blank pun merasa bahwa itu terdengar sangat mencurigakan. Diablo pun mengetahui bahwa Blank orang yang tegas. Lalu Diablo mengatakan bahwa dia sekarang bekerja di bawah Tuan Rimuru yang statusnya sekarang sebagai Raja Iblis. Dan ketika Diablo melakukan pencapaian, maka Rimuru akan memujinya. Dan Diablo berharap agar Blank mengetahui betapa menyenangkannya bekerja di bawah naungan Tuan Rimuru. Mendengar itu, Blank menatap Diablo dengan sinis dan mengatakan apakah Diablo bercanda dengan dirinya. Para asisten pribadi Blank yang melihat itu menyadari bahwa situasi hati Blank lagi tidak baik. Lalu Diablo menjelaskan bahwa dia sedang tidak bercanda, tetapi dia sedang memberikan kebaikan yang sangat besar kepada Blank. Terlebih lagi, Violet dan Jaune sebelumnya sudah Diablo undang, dan mereka pun menyetujuinya. Mendengar itu, Blank pun terkejut, karena menurut Blank apakah pantas Rimuru memiliki 4 iblis primordial yang melayaninya, dan apakah Rimuru pantas memiliki pasukan sebesar itu. Mendengar itu, Diablo pun tertawa dan berkata tentu saja Rimuru pantas, karena Rimuru adalah sosok yang hebat. Dan Diablo memperjelas bahwa tidak lama lagi si Blank akan berterima kasih kepadanya atas tawaran ini. Mendengar itu, Blank pun berpikir, lalu sambil tersenyum Blank berkata bahwa dia akan menemui sosok hebat itu. Setelah itu, Diablo pun pergi dan bersiap keluar dari dunia iblis. Di perjalanan, Diablo kembali diserang iblis tadi. Iblis itu mengatakan bahwa dia sangat tahu bahwa dia tidak akan pernah menang melawan Diablo, tetapi dia menginginkan Diablo melawannya dengan serius. Mendengar itu, Diablo pun berkata bahwa dia akan bertarung dengannya sebentar. Diablo mengenalkan namanya, salah satu dari 4 besar yang melayani Tuan Rimuru. Setelah itu, iblis itu menyerang Diablo, dan tentu saja langsung kalah dalam sekali serangan. Dengan kesal, iblis itu berkata bahwa suatu saat nanti dia akan membuat Diablo melihat dirinya yang sebenarnya.
Melihat kegigihan iblis itu, Diablo pun mempersilahkannya untuk melayaninya. Dan iblis itu pun bersumpah setia kepada Diablo. Setelah kepergian Diablo, Violet berpikir bahwa bertemu dengan Rimuru mungkin bukan ide yang buruk. Dan si Jaune tidak sabar untuk melihat seperti apa Rimuru. Dan si Blanc juga tertarik kepada Rimuru karena bisa membuat Noir patuh. Karena sebelumnya seumur hidup Diablo cuman mementingkan dirinya sendiri. Setelah ketiga iblis primordial itu berkata begitu, Rimuru yang berada di Tempest pun merasa merinding. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.